Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan menyampaikan video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar geologi terapan dan eksplorasi. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat topik isu peralihan energi di Indonesia ke energi geotermal. Berikutnya adalah videonya. Geotermal berasal dari bahasa Yunani, kata geo berarti bumi dan kata termo berarti panas. Jadi geotermal berarti panas dari dalam bumi. Dibanding dengan bahan bakar fosil, energi panas bumi adalah sumber energi yang bersih dan hanya memerlukan sedikit gas rumah kaca. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003, sumber energi panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung dalam air, uap air, dan batuan serta mineral yang terkait dan gas lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari sistem panas bumi. Pemanfaatan dari panas bumi ini memerlukan proses sehingga dapat digunakan untuk pembangkitan listrik dan penggunaan langsung lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan isu geotermal. Potensi panas bumi Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, dengan potensi sumber daya sebesar 11.073 MW dan cadangan sebesar 17.506 MW. Dengan pemanfaatan sekitar 11,03% dari cadangan yang ada, hal ini menjadi peluang yang baik bagi investor untuk mengembangkan energi panas bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang melimpah dengan kemungkinan 331 titik dari Sabang hingga Merauke. Sekitar 40% sumber energi panas bumi dunia berada di Indonesia. Cadangan energi panas bumi terbesar terletak di Indonesia bagian barat, di mana permintaan energi yang paling tinggi berasal dari Sumatera, Jawa, dan Bali. Sulawesi Utara adalah provinsi yang paling maju dalam penggunaan energi listrik panas bumi. Selain potensi panas bumi Indonesia yang besar, energi panas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan yang dapat mendukung terwujudnya emisi karbon di dunia. Uap yang dihasilkan dapat didaur ulang di bawah tanah dan tidak menambahkan karbon ke atmosfer bumi. Oleh karena itu, energi panas bumi diklasifikasikan sebagai energi bersih dan terbarukan. Umur ekonomis pembangkit listrik tenaga panas bumi panjang hingga 40 tahun. Sebagai perbandingan, pabrik minyak atau gas hanya bertahan 20 tahun. Dari segi ekonomi, maka perluasan energi panas bumi dapat bersaing dengan bentuk energi lainnya. Saya akan menjelaskan salah satu jenis pembangkit listrik tenaga panas bumi. Sebelumnya, pembangkit listrik tenaga panas bumi memiliki 3 tipe. Yang pertama yaitu adalah direct dry steam, lalu yang kedua adalah flash and double flash cycle, dan yang ketiga adalah binary cycle. Yang akan saya jelaskan yaitu adalah binary cycle. Apa itu binary cycle? Binary cycle atau siklus biner yaitu adalah metode untuk menghasilkan tenaga listrik dari sumber daya energi panas bumi yang memiliki dua siklus fluida yang secara terpisah. Yang pertama yaitu siklus primer. Siklus primer berfungsi untuk mengekstrak panas bumi dari reservoir. Lalu yang kedua yaitu adalah siklus sekunder. Siklus sekunder yang berfungsi untuk mengubah panas menjadi energi untuk menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Pembangkit siklus biner digunakan untuk reservoir bersuhu rendah yaitu sekitar 200 derajat Fahrenheit hingga 330 derajat Fahrenheit. Energi panas bumi tersebut diperoleh dengan cara pengeboran hingga ke reservoir di kedalaman 1.500 hingga 2.500 meter. Fluida termal yang ada di reservoir kemudian dialirkan untuk menggerakkan turbin dan menggerakkan generator pada PLTP, sehingga menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini akan memompa air panas dari reservoir hingga ke penukar panas, di mana panas ditransfer ke fluida kerja sekunder dengan titik didih yang lebih rendah dari air. Pembangkit listrik biner ini memiliki beberapa keunggulan, seperti keberlanjutan reservoir, keandalan operasi yang tinggi, dan ramah lingkungan. Dapat dilihat dari grafik pengelolaan pengembangan energi baru terbarukan, khususnya energi panas bumi yaitu PLTP, pembangkit listrik dengan menggunakan energi panas bumi. Jika dilihat pada tabel diagram PLTP yang berwarna biru muda, bahwa pada setiap tahunnya dari 2019 hingga 2023 selalu meningkat. Semua itu terjadi karena pemerintah berupaya untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi
yang ada di Indonesia dengan target kapasitas sebesar 3.355 MW pada 2030. Percepatan itu dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi target energi terbarukan sebesar 23% pada 2025. Target itu juga sudah tercantum pada rencana usaha penyedia tenaga listrik pada 2021 hingga 2030. Dan target bauran energi baru terbarukan 23% ini di 2025 merupakan bagian pemerintah untuk mencapai karbon netral pada 2060. Nah, di Indonesia pun juga sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030. Dan dari data rencana pembangunan di tahun 2020 hingga di 2040 meningkat sebesar 6.806 MW. Nah, itu pun juga merupakan upaya untuk mengembangkan panas bumi yang ada di Indonesia. Berikut saya akan memaparkan masalah dan penghambat terkait isu geotermal di Indonesia. Yang pertama, investor. Tingginya risiko bisnis panas bumi membuat minimnya minat investor untuk berinvestasi dalam bisnis panas bumi. Hanya beberapa perusahaan besar dan multinasional yang mampu berinvestasi dalam jumlah skala yang besar. Selanjutnya, penggunaan. Hasil dari geotermal baru bisa dimanfaatkan oleh daerah atau wilayah tertentu yang berada di sekitar titik panas bumi karena belum bisa dikontribusikan secara baik dan menyeluruh. Selanjutnya, dukungan pemerintah. Sebagai negara berkembang, keterbatasan dalam mendapatkan infrastruktur itu menjadi tantangan dan hambatan bagi para pengembang dalam industri panas bumi. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Masih banyak titik panas bumi yang berada di daerah yang sulit dijangkau dan akses yang sangat sulit. Itu pun menjadi salah satu faktor hambatan dan juga masalah yang akan dijumpai oleh para pengembang dalam industri panas bumi. Lalu, pasokan panas bumi di Indonesia itu baru mencapai 1.189 MW. Oke, saya akan menjelaskan masalah dan penghambatannya. Masalah dan penghambatnya yang pertama adalah investor. Minimnya minat investor terkait dengan tingginya risiko bisnis panas bumi. Hanya sedikit perusahaan besar dan multinasional yang mampu berinvestasi dalam skala yang besar. Yang kedua adalah penggunaannya. Hasil dari geotermal hanya dapat digunakan pada daerah yang berada di sekitar titik panas bumi karena tidak dapat dikontribusikan secara jauh ke daerah tertentu. Yang ketiga adalah dari dukungan pemerintah. Keterbatasan kemampuan negara untuk memperoleh fasilitas infrastruktur menjadi tantangan bagi pengembangan industri panas bumi. Yang keempat adalah akses sarana dan prasarana. Titik panas atau daerah yang akan dikelola minim aksesnya jalannya. Yang kelima adalah pasokan saat ini. Pasokan energi panas bumi di Indonesia baru mencapai 1.189 MW. Sekian dari saya. Oke, setelah kita membahas masalah tadi, sekarang kita akan memberikan solusi. Di sini kita memberikan 4 solusi. Yang pertama yaitu dukungan dari pemerintah, yang kedua pemberian sarana dan prasarana, yang ketiga menyiapkan sumber daya manusia, dan yang keempat menetapkan standar harga baku. Apa maksud dari tersebut? Yang pertama yaitu dukungan dari pemerintah. Maksudnya itu dalam aspek finansial secara penuh sebagai investasi jangka panjang negara yang akan berlangsung secara terus-menerus dan mendukung kegiatan PBB ke depannya dalam upaya zero karbon pada 2050 ke depan. Yang kedua yaitu pemberian sarana dan prasarana. Maksudnya itu yang lengkap dalam upaya menyukseskan kegiatan eksplorasi pada daerah terpencil yang memiliki sumber energi geotermal yang akan dieksplorasi. Yang ketiga yaitu menyiapkan sumber daya manusia. Maksudnya yaitu orang-orang yang akan mengelola harus disiapkan dalam mengelola geotermal dengan baik serta efisien sehingga dapat memajukan sektor energi dan ekonomi di Indonesia dengan cara memberikan fasilitas pendidikan yang mumpuni bagi para pelajar maupun peserta pelatihan sebagai pelaku utama dalam proses pengembangan energi geotermal ke depannya. Dan yang terakhir yaitu menetapkan standar harga baku. Maksudnya yaitu agar para investor memiliki minat yang tinggi terhadap geotermal di Indonesia sehingga diharapkan dapat melakukan investasi besar pada negara, yaitu juga menunjang dari solusi yang pertama yaitu bantuan finansial dari pemerintah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan menjelaskan tentang rangkuman dari materi yang kami ambil, yaitu geotermal. Yang mana geotermal itu sendiri dikenal dengan energi panas bumi yang berasal dari bahasa Yunani. Indonesia memiliki cadangan panas bumi sebesar 17.506 MW dan sumber daya sebesar 11.073 MW dengan pemanfaatan yang masih sekitar 11,03% yang telah dikelola. Dan juga kita ketahui bahwa 40% cadangan energi geotermal di dunia terletak di Indonesia. Energi panas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat mendukung penerapan zero karbon di dunia. Selain itu, pembangkit listrik bertenaga panas bumi memiliki masa keekonomian yang cukup panjang, yakni mencapai 40 tahun daripada pembangkit listrik lain. Namun, untuk mengembangkan panas bumi dibutuhkan teknologi dan biaya yang cukup tinggi, sehingga peran para investor sangat dibutuhkan. Akan tetapi, harga energi panas bumi di Indonesia belum ada ketetapan standar yang baku, sehingga para investor memiliki minat yang kurang dalam berinvestasi. Di luar dari kendala pembiayaan, Indonesia juga terkendala oleh daerah geotermal yang akan dikelola berada pada daerah terpencil yang masih minim akan sarana dan prasarana, bahkan untuk menuju lokasi sangat sulit untuk ditempuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.